Shalom saudara. Boleh minta PPT-nya? Terima kasih. Oke. Dalam nama Yesus. Hai Miel. Saudara doa bentar lagi, aduh deg-degan saya. Tuhan tolong roh hikmat dan wahyu kasih kami pengertian Tuhan, karena kami gak sanggup mengerti tanpa roh-Mu sendiri yang bicara satu demi satu ke setiap sel kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara, waktu saya tanya Tuhan punya pesan apa buat Mahanaim? Terus Tuhan itu bilang jangkar hati. Saya tuh bingung, jangkar hati itu apa Tuhan, apa gitu. Saudara, kalau saudara lihat kata jangkar, maka yang keluar di otak saudara apa? Jangkar buat kapal, ya. Saya cari-cari di Alkitab kata jangkar, maka cuma keluar dua macam cerita. Yang satu di Ibrani, yang nanti kita akan baca, bahwa keselamatan yang Tuhan beri, sumpah dan perjanjiannya adalah the anchor, jangkar buat hati dan jiwa kita. Yang kedua adalah pada saat yaitu kapal Paulus karam dan dia butuh jangkar. Terus saya coba tanya Tuhan lagi, Tuhan apa? Dan Tuhan itu kasih saya mimpi beberapa hari yang lalu. Tapi nanti saya ceritanya ya saudara. Yang pertama boleh next. Ibrani 6 ayat 19. Itu berkata begini dari firman Allah yang hidup. Pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita. Yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di tempat maha kudus belakang tirai kudus di surga. Jadi di ayat-ayat sebelumnya maka ayat ini bilang Tuhan itu udah kasih sumpah dan perjanjian. Tapi yang keren adalah di beberapa ayat sebelumnya Tuhan bilang begini. Dia mengikat dirinya sendiri dengan perjanjian dan sumpah. Saya percaya dalam kealahan dan keilahian Tuhan, sebenarnya Tuhan itu gampang banget kok menobatkan satu dunia gitu. Dia tinggal sapu bersih, atau kalau bahasanya ibu berkali-kali, dia tinggal menobatkan Bill Gates, dia tinggal menobatkan siapa namanya? Terus yang bikin chip-chip itu siapa? Ya Elon Musk ya. Dia tinggal menobatkan mereka, orang-orang yang duitnya gak kehitung dan gak berseri. Dan tiba-tiba mereka akan mengubah dunia. Hari ini aja mereka sudah dipakai sedemikian rupa oleh sekelompok perkumpulan manifestasi dari 666. Dan mereka sudah mencoba untuk mengubah dunia hari ini dan menyulitkan banyak hal. Jadi sebenarnya dalam keilahian Tuhan kan pasti Tuhan bisa. Benar gak saudara? Benar ya? Tapi entah kenapa ada apa di hati Tuhan dari sebuah kasih sayangnya, kesetiaan dan kebaikan dan belas kasihannya. Sejak dari awal dia menciptakan manusia, dia sangat ingin kerjasama dengan kita. Entah kenapa dia sangat ingin bawa kita untuk masuk dalam perjanjian dan sumpah dan dalam kisah penyelamatan satu dunia, amin. Dan maka dalam keadilannya hari ini dia harus lakukan itu dan kita gak bisa cuma diam-diam aja. Lalu tiba-tiba pengangkatan terjadi dan seluruh dunia diselamatkan. Waktu saya tanya Tuhan jangkarnya seperti apa, terus saya itu dikasih gambaran sama Tuhan gini saudara. Boleh minta contoh gak? Dandi boleh minta tolong. Sengkok. Diandra. Tunggu dulu di sini ya guys. Next slide. Oh, agak kecil saya bacain ya saudara. Di ayat ke-15 Ibrani 6, ayat yang sebelumnya kan berkata pengharapan adalah jangkar yang kuat. Nah pertanyaannya pengharapan apa saudara? Ayat yang ke-15 bilang begini, kemudian dengan sabar Abraham menunggu sampai Allah akhirnya memberi dia seorang putra, Ishak, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Kata menunggu di sini adalah kata yang sama yang ada di Lukas 18 ayat kesekian ya. Di Lukas 18 bilang begini, kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau hakim yang sejahat itu dapat dipengaruhi dengan permohonan yang berulang-ulang,
Tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Allah tentu akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang dan malam, day and night, dan Ia akan menjawab mereka dengan segera. Tetapi persoalannya ialah apabila aku, anak manusia kembali, berapa banyak orang yang akan kudapati beriman. Tuhan berkata di akhir zaman, yaitu zaman di mana kita hidup sekarang, apakah nanti di waktu yang sangat singkat ini, waktu Dia datang, Ia akan mendapati iman. Kata sabar menunggu di atas itu adalah kata yang sama dipakai di sini, yaitu pada saat seorang janda datang terus menerus siang dan malam. Boleh next slide. Jadi iman yang Tuhan, salah satu yang Tuhan bilang tentang iman yang Dia nantikan di akhir zaman adalah iman yang datang terus menerus ke tabut seperti yang kita lakukan Sabtu, Minggu, Senin, Jumat, kadang-kadang semingguan datang terus ke tabut. Dan kita terus menerus angkat peta, kita terus menerus angkat benua, kita terus menerus bilang tahan bencana dan lain sebagainya. Dan salah satu yang saya percaya kenapa Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita untuk tetap bisa beribadah seperti ini. Walaupun di zaman pandemi ya. Karena kita datang terus menerus. Kita punya pemimpin yang terus menerus tarik kita untuk datang terus menerus ke hadapan Tuhan. Dan itulah iman yang Dia nantikan di akhir zaman. Lalu Tuhan itu kasih gambaran begini ya, anggap Dandi ini Tuhan. Deandra dan Sengko ini adalah kita, melambangkan kita, Indonesia, bangsa-bangsa, Bahtera, Mahanaim ya. Mereka itu seperti melemparkan jangkar dan jangkarnya ngait di Tuhan. Ya, Sengko sebelah sana, Sengko. Oke. Tadi ayatnya Ibrani 6 ayat 19 bilang, ini adalah jangkar yang kuat yang membuat jangkar yang kuat pada saat Dia datang di hadapan Bapa. Jadi pada saat Diandra, boleh digadap tabut. Pada saat Indonesia, Bahtera, Mahanaim, dan semua bangsa-bangsa yang kita bawa datang menerus-menerus di hadapan Tuhan. Setiap kali Dandi menghadap Bapa, anggap itu menghadap Bapa, Tuhan maaf bukan Dandi. Setiap kali Tuhan Yesus datang menghadap Bapa, maka Bapa selalu lihat begini. Ada apa hari ini kamu datang padaku? Terus Dan lihat ke sebelah sini. Tuhan, Indonesia Tuhan. Datang lagi lihat sebelah sini. Tuhan, Bahtera, Mahanaim Tuhan. Hari berikutnya, dan dia datang lagi ke hadapan Bapa. Ada apa kamu mau datang? Tengok lagi. Tuhan, Indonesia Tuhan. Tengok lagi. Tuhan, Mahanaim dan Bahtera. Ada bangsa-bangsa tertentu, ada orang-orang tertentu setiap kali Yesus datang di hadapan Bapa, maka yang pertama kali Dia mention adalah orang itu dan bangsa itu. Kenapa? Karena nempel terus, ngait terus. Jangkarnya ngait terus. Jadi urutan pertama dari list doa Bapa doa Yesus ke hadapan Bapa adalah ya ini yang Dia lihat pertama kali. Ini loh yang terus-menerus terngiang-ngiang di telingaku. Indonesia, Bahtera, Mahanaim, dan bangsa-bangsa yang kita gendong. Dan Dia berkata, di hari-hari terakhir, terima kasih, boleh kembali. Di hari-hari terakhir, usahakan sedemikian rupa, pautkan sampai itu menjadi jangkar yang terus menempel di hati Tuhan. Datanglah terus menerus, karena ternyata waktu kita datang terus menerus buat Indonesia dan bangsa-bangsa, kita bukan cuma sedang menahan, menyelamatkan, menjaga bangsa, tapi kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Ayatnya di The Message bilang jangkar yang kuat adalah spiritual lifeline, saudara. Ini nyawamu, ini nyawa bangsamu, ini nyawamu 3 tahun ke depan, sampai Tuhan izinkan, sampai kapan kita bisa lakukan semuanya dan selesaikan. Next slide. Yosua 23 ayat 8, 9, 11 berkata,
Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Kata jangkar juga artinya berpaut, saudara. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Ayat ke-11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yang pertama kita datang terus menerus. Yang kedua kayak tadi kita udah datang ke hadapan Tuhan minta materai tapi jangan berhenti. Pagi ini saudara setiap hari datang di hadapan Tuhan sampai dia gini, aku gak bisa deh. Aku harus rekayasa hidupnya. Dan yang kedua, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi apa? Demi nyawa kita dan bangsa kita. Demi sampai garis akhir. Demi glorious finish. Demi finish strong. Bertekunlah, ternyata mengasihi Tuhan harus bertekun ya saudara. Dan setiap kita punya bagian masing-masing. Ada yang dokter yang ibu kesaksian, dia disuruh 7 jam bahasa roh. Itu bagian beliau bertekun. Saya disuruh Tuhan doa setiap hari 2 jam, itu aja masih suka bolong-bolong. Dan ketiduran, Tuhan Yesus tolong. Tapi diusahakan bertekun mengasihi Tuhan karena itu bagian. Saudara, bagianmu apa? Lakukanlah bagianmu. Ada mungkin saudara gini, saya disuruh kayak Jos kemarin bilang, saya disuruh pergi ke rumah sakit dan mendoakan orang, oke. By the way saudara, kemarin baru ngobrol sama Cimel, saya pernah ngalamin juga dan ternyata karunia orang itu nular saudara. Ya, walaupun kita cuma nonton lewat YouTube atau video. Cimel itu cerita berapa waktu yang lalu ya, dia bangun kakinya sakit, nggak bisa berdiri sama sekali, sakit banget. Terus beliau itu lagi nonton Todd White, gara-gara kemarin Joshua kasih video Todd White. Jadi kita sharing tentang Todd White. Dan dia bilang, aku tuh nonton Todd White dan bagaimana dia tuh di jalan aja orang bisa sembuh. Langsung aku bilang gini, Tuhan sama orang yang tidak percaya engkau aja engkau bisa sembuhkan. Masa aku yang udah percaya sama engkau gak sembuhkan sih Tuhan. Tolong sembuhkan kakiku ini. Dan seketika beliau sembuh saudara. Jadi cuma nonton aja karunianya nular ternyata. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu saya tuh lagi nontonin Bill Johnson atau siapa saya lupa. Orang-orang salah satunya Nancy Cowan dia bilang gini. Kalau ngomong sama orang itu langsung ngomong ke rohnya. Jangan ke jiwanya lama. Dan dia bilang begini, apapun kamu langsung ngomong ke rohnya. Dan hari itu saya punya salah satu guru saya di Serpong. Dia itu punya penyakit apa namanya saya lupa tapi darahnya itu sering membeku. Jadi tiba-tiba nih lagi kerja, lagi duduk biasa aja, tiba-tiba bisa pingsan. Kenapa? Karena kalau darahnya udah membeku, dia udah gak bisa sadarkan diri dan dia butuh ke rumah sakit disuntik baru dia bisa sadar. Dan itu kambuh berkali-kali sampai akhirnya saya udah rada gak tahan, saya gini aduh nih gimana ya. Ini menyulitkan banget gitu. Karena dia harus pegang beberapa hal. Lalu saya tuh di rumah, dia di tempat lain, saya di rumah, saya lagi doa, tiba-tiba saya keinget yang saya sedang nonton dan saya sedang baca hari-hari itu. Terus saya bilang gini, anggap namanya siapa ya, Marta gitu ya, anggap namanya Marta. Dan saya bilang gini, Marta, rohmu denger aku ya. Kamu harus sembuh, kamu harus bangun, otakmu harus bener. Gak tahu gimana caranya, itu aliran darah lancar dalam nama Yesus. Udah, terus sekian hari kemudian kalau gak salah 2-3 hari, pagi-pagi saya itu belum nyampe ke sana, dia sudah sampai duluan. Terus dia tuh hari itu lemes banget, dia pikir gini, aduh kayaknya aku harus pulang, sebentar lagi pasti pingsan. Terus dia lagi lemes, dia lihat saya masuk datang ke ruangan dia. Saya bilang gini, kamu kenapa? Ini yang dia cerita ke saya ya, kamu kenapa? Lemes banget Miss. Ya udah sini saya doain. Udah ceritanya saya doain dia cerita saya tuh mendoakan dia. Lalu udah selesai, dia seger, dia keluar, dia ke ruangan saya. Waktu dia ke ruangan saya, dia lihat saya gak ada saudara. Saya gak ada dan tas saya juga gak ada. Terus dia gini, tadi yang doain saya siapa ya? Terus dia tuh waktu saya datang dia cerita, Miss, tadi datang ya pagi-pagi? Enggak, saya tuh baru datang ini. Hah? Terus tadi yang doain saya siapa ya? Terus saya shock saudara. Ternyata bisa seperti yang saya nonton. Jadi ternyata karunia dari
nontonnya bisa nular saudara. Jadi saya harus banyak-banyak nonton nih supaya karunia-Nya menular. Tapi Tuhan berkata engkau harus bertekun mengasihi Tuhan Allahmu. Bertekun dengan cara dan bagian yang Tuhan tanamkan di hati kita masing-masing. Amin. Tinggal 3 tahun, anggaplah cuma tinggal 3 tahun masa kesesakan kata ibu. Jangan pikir diangkat, udah 3 tahun masa kesesakan. Dan kita harus bertekun, lakukan bagian kita masing-masing. Demi nyawa kita dan bangsa kita, amin. Yang selanjutnya saya mau cerita, saya mimpi saudara. Yes, Miel. Saya tuh mimpi rada lucu sebenarnya. Jadi saya itu seperti berada di film Avengers. Atau di film-film superhero lah. Tapi saya ingat banget mimpi itu sampai hari ini. Dan itu rada mengusik hati saya. Dan menurut saya itu sesuatu yang Tuhan mau bicara ya. Terus kemarin tiba-tiba waktu saya lagi merenungkan mimpinya. Tuhan itu bilang begini. Bukankah ketika Joshua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia langsung membagi wilayah. Dan bukankah hari ini seperti, saya rasa itu seperti sebenarnya kita sudah ada di tanah perjanjian. Dan Tuhan itu taruh kamu di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini. Beberapa dari kita sudah ketemu tanah dan mulai mengusahakannya gitu ya. Dan mulai bikin perjanjian dan itu adalah wilayah-wilayah yang dibagi. Terus saya tuh mimpi gini, jadi saya itu lagi ada di sebuah gerbong kereta. Tapi anehnya kereta ini gak ada yang bergandengan. Jadi keretanya cuma gerbong per gerbong. Tapi ini kereta super cepat di mimpi saya. Waktu saya lagi di dalam gerbong kereta, saya lagi ngobrol sama pasukan, tapi saya lupa siapa saudara, jadi jangan tanya siapa ya, karena saya nggak ingat sama sekali. Tapi saya ingat saya lagi ngobrol tentang pelayanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba mata saya tuh ngelirik ke arah gerbong sebelah. Ada seorang cewek dengan pakaian hitam-hitam, saya nggak tahu di Avengers kayak pernah lihat deh siapa ya. Antara Scarlet Witch atau siapa saya nggak tahu. Tapi mukanya sih biasa gitu ya. Dan dia pakai jubah hitam panjang. Terus saya lirik dan saya bilang gini, ih auranya jahat. Terus lucunya di mimpi itu saya gini, kayaknya dia punya super power juga nih. Karena di mimpi itu kita semua tuh superhero saudara. Kita semua punya super power. Jadi waktu saya lihat dia saya gini, ini kayaknya punya super power juga nih. Dan gak semua orang punya super power. Jadi di kereta itu ada yang punya super power, ada yang enggak gitu. Terus saya ngelirik, bang ini kayaknya jahat. Terus saya bilang sama orang-orang yang saya lagi ngobrol. Lihat ke sana. Tapi jangan jelas-jelas. Lirik aja lirik. Itu ada cewek jahat banget. Terus mereka lihat, mereka gini gak ada siapa. Cewek yang mana gak ada gitu ya. Singkat cerita kereta kita jalan, gerbongnya jalan. Jalan dengan cepat. Begitu jalan cepat entah bagaimana tuh kayak mata saya dibuka di mimpi. Dan saya bisa lihat apa yang terjadi dengan cewek itu. Cewek itu keluar dari gerbongnya, lalu dia lari dengan wajah jahatnya gitu ya. Terus saya tuh kayak nonton film memperhatikan dia. Lalu ada orang lain yang juga jahat mencoba untuk menghancurkan dia. Ini kayak nonton film ya saudara ya. Yang juga jahat mencoba untuk menghancurkan dia. Terus begitu dia tahu dia mau dipanah atau ditembak, tiba-tiba dia keluarkan powernya, itu seperti ekor naga yang hitam saudara. Powernya itu kayak tiba-tiba jadi keluar kayak tentakelnya ubur-ubur gitu, tapi ekor naga keluar, buat puting beliung yang besar. Dan tiba-tiba terjadi tsunami, gempa bumi, pokoknya bencana-bencana itu terjadi di daerah tempat dia sangat marah. Terus di gerbong saya yang sebenarnya lokasinya sudah sangat jauh karena saya di kereta cepat, saya bilang gini ke orang pasukan-pasukan yang saya lagi ngobrol, tuh kan bener dia jahat. Lihat deh, tadi tuh ada gempa bumi loh, tadi ada gempa bumi. Dan yang di gerbong ini begini saudara. Oh iya sih, tadi goyang-goyang dikit kata mereka. Udah abis itu gak ada berasa ngeri atau apa gitu. Terus saya bangun, saya gini Tuhan ini apa? Dan Tuhan bilang satu sisi kita semua superheroes, amin. Kita semua punya super power. Ya, kalau ada orang bilang mata saya segaris ini super power saya saudara. Kalau tidur gak kelihatan dari sekolah, dari zaman sekolah ini udah super power. Terus tapi yang bahayanya adalah kita yang ada di gerbong, saya percaya Tuhan itu meluputkan kita, amin. Tuhan menjamin dan Tuhan itu merekayasa sedemikian rupa sehingga kita tetap berlari, terbang dan lain sebagainya. Tapi kita diluputkan. Sehingga yang di gerbong itu hampir-hampir gak merasakan gempa sebenarnya. Cuma goyang-goyang dikit. Tapi bahayanya adalah karena tidak merasakan, sama sekali gak ada alertnya, sama sekali gak ada deg-degannya, sama sekali gak merasa saya harus lakukan sesuatu gitu. Nah itu yang hari-hari ini kita perlu minta sama Tuhan terus menerus yang tadi ya saudara. Selain kita bawa bangsa kita, diri kita bawa gini, Tuhan
Tolongi hatiku yang bebal ini. Supaya aku tuh ngerti apa yang sebenarnya terjadi dan aku gak cuma diam di gerbong keluputan yang kau berikan kepadaku. Tapi aku lakukan sesuatu Tuhan. Aku setidaknya mengangkat setiap doa, tahan bencana 15 menit sekali atau apapun. Untuk benar-benar supaya bangsa ini 5 miliar jiwa, sedemikian jiwa ini diselamatkan. Dan atau sekalipun harus banyak yang terjadi, bencana dan lain sebagainya. Tetap mereka yang harus diselamatkan akan tetap diselamatkan. Amin saudara. Next slide terakhir. Yosua 23 ayat 9 berkata, God has driven out superpower nations before you. Tuhan telah menghabisi, mengusir semua bangsa-bangsa yang sangat superpower di hadapanmu. Dan sampai sekarang gak ada yang sanggup berdiri di hadapanmu. Kenapa? Musuh kita giants dan superpower saudara. Karena kita superheroes. Amin. Amin.